mengikuti perkembangan yang ada di pemerintahan. Nah, pertama kali diusung sebagai Serikat Islam Indonesia diakui pada tahun 1929. Kemudian menjadi peserta pertama pada pemilu pada tahun 1955. Nah, Serikat Islam itu pertama kali menjadi pemilu pada tahun berapa? 56. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian tokoh kedua siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama kecil, ada yang tahu? Siapa? Muhammad Darwisi. Benar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebenarnya pas waktu masih kecil itu bernama Muhammad Darwisi. Beliau ini Muhammad Darwisi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggalnya juga di kota Yogyakarta pada 23 Februari 1923. Nah, apa yang kalian tahu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Pendiri Muhammadiyah. Itu benar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Pertama kali mendirikan organisasi Islam yaitu pada tahun 1912. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada usia 15 tahun itu pergi haji ke Mekah. Itu dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana Kiai Muhammad Darwisi ini waktu itu namanya masih Muhammad Darwisi ya, ada umur 15 tahun. Di situ beliau ini berinteraksi dengan beberapa tokoh pembaharuan. Masih ingat siapa saja tokoh pembaharuan seperti Muhammad Al-Ghani. Oh belum ya. Pokoknya sama tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Al-Ghani. Nah, itu berinteraksi. Kemudian pulang dari haji, berganti nama menjadi Muhammad Dahlan. Nah, itu awal mula nama Muhammad Darwisi menjadi Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah sudah pulang ke rumahnya, beliau itu kembali lagi ke Mekah setelah beberapa tahun. Beliau ini kembali lagi ke Mekah untuk menimba ilmu. Di sana itu selama 2 tahun di Mekah menimba ilmu, dan di sini itu satu pertemuan dengan, ada yang tahu nggak? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhubungan sama siapa? Benar, sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini satu pertemuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai antara Muhammadiyah dan NU ini ada konflik atau ada perdebatan, karena berdua ini kan berdebat ya. Biasanya kan sering di masyarakat ada perdebatan fikih atau apa. Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Yaitu tepatnya pada tahun 1912 dia ini mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini organisasi Islam yang berbeda dengan sebelumnya yang didirikan oleh Gus Pranoto, yaitu SI. Kalau SI kan lebih ke politik gitu ya. Nah, kalau misal Muhammadiyah ini lebih ke sifatnya ke sosial, yaitu yang bergerak di bidang pendidikan. Makanya sekarang ini banyak pakai sekolah-sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang atas nama Muhammadiyah. Iya enggak? Yaitu. Jadi fokusnya Muhammadiyah ini lebih ke pendidikan. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1921 Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Nah, ini awal dari berbagai cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Makanya dari kita misal ke Sumatera, ke Sabang, ke Merauke, ke Kalimantan itu akan ada kayak sekolah minimal kayak sekolah Muhammadiyah. Nah, ini awal dari
kelasnya cabang-cabang Muhammadiyah. Dari sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Muhammad Haji Asyari. Apa yang kalian ketahui dari Kiai Haji Asyari? Pendirian kemudian apalagi pahlawan nasional. Iya benar. Jadi Kiai Haji Asyari ini lahir di Kabupaten Jombang. Kalau Jombang itu ada pondok pesantren apa ya? Kebira, nah itu juga salah satu pendiri dari pondok pesantren Kebira juga. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya. Nah, Kiai Haji Asyari ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871. Beliau juga merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan seperti yang kalian tadi katakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Kiai Haji Asyari. Nah, Nahdlatul Ulama ini apa yang kita tahu dari Nahdlatul Ulama, dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama? Ayo apa? Saya tahu di sini kan soalnya kan sering dalam wakon kayak gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini sekarang menjadi organisasi Islam yang asalnya itu paling besar di Indonesia. Ini benar nggak? Ya, jadi meskipun Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ini lebih mana? Lebih Muhammadiyah ya. Tetapi untuk masanya taruh video apa? Jangan deh, kamu belajar soalnya aja. Oh, dari sini kelihatan kok. Biar kelihatan. Kalau ini ya.
kondisinya ini ya bisa diamati juga seperti itu. Kalau misal kayak Haji Ahmad Dahlan dia pakai kacamata, kalau misal dia Jessica Sari itu yang biasanya pakai bahan warna. Nah, yang pertama itu kita akan membahas Bos Cokro Aminoto. Ada yang tahu nggak Cokro Aminoto itu siapa? Apa ada yang kalian tahu? Apa? Pendiri organisasi Islam di Indonesia. Nah, jadi Bos Cokro Aminoto itu sebenarnya bukan namanya bukan bos, bukan ya. Bos itu sebenarnya itu ada kepanjangannya. Apa itu kepanjangannya? Haji Ahmad Said Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto ini merupakan tokoh pelopor pada masa kebangkitan nasional, salah satu pelopor. Beliau ini lahir di Ponorogo, di Jawa Timur pada 6 Agustus 1882 dan meninggalnya itu di mana? Di Yogyakarta pada 17 Desember 1934. Berarti meninggal di usia yang ke-52 tahun. Selain sebagai pelopor pada masa tadi benar yang dikatakan oleh kalian bahwasannya Cokro Aminoto itu merupakan pemimpin dari organisasi salah satu organisasi Islam pada masa itu, yaitu Serikat Dagang Islam. Kenapa Serikat Dagang Islam ini kemudian diganti nama menjadi Serikat Islam yaitu pada tahun 1912? Kenapa? Karena Serikat Dagang Islam ini menurut Cokro Aminoto terlalu menekankan peradaban, kurang ikut campur pada politik sehingga digelarkan nama dagangannya menjadi Serikat Islam atau SI. Nah, itu pada tahun 1912. Jadi Cokro Aminoto merupakan pemimpin apa? Pemimpin Islam pertama apa? Serikat Dagang Islam, kan? Kemudian diganti nama menjadi Serikat Islam. Nah, kemudian ini setelah ganti nama menjadi Serikat Islam, kemudian ini berkembang menjadi partai politik dengan keanggotaan itu yang tidak terbatas, tetapi hanya pada daerah-daerah Jawa dan Jawa saja. Nah, setelah berkembang, Serikat Islam itu kemudian menjadi partai politik Islam pertama yang pada waktu itu sukses karena dia mengikuti pemilu, mengikuti perkembangan yang ada di pemerintahan. Nah, pertama kali diusung sebagai Serikat Islam Indonesia diakui itu pada tahun 1929. Kemudian menjadi peserta pertama pada pemilu itu pada tahun 1955. Nah, Serikat Islam itu pertama kali menjadi pemilu pada tahun berapa? 56. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kemudian tokoh kedua siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama kecil, ada yang tahu siapa? Muhammad Darwisi. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebenarnya pas waktu masih kecil bernama Muhammad Darwisi. Beliau ini Muhammad Darwisi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868.
1948 dan meninggalnya juga di kota Yogyakarta pada 23 Februari 1923. Nah, apa yang kalian tahu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Pendiri Muhammadiyah. Ya, itu benar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Pertama kali mendirikan organisasi Islam yaitu pada tahun 1920. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada usia 15 tahun itu pergi haji ke Mekah. Itu dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana Kiai Haji Muhammad Darwisi ini waktu itu namanya masih Muhammad Darwisi ya, ada umur 15 tahun. Di situ beliau ini berinteraksi dengan beberapa tokoh pembaharuan. Masing-masing yang saja tokoh pembaharuan seperti Muhammad Agung, Al-Ghani, belum ya. Pokoknya sama tokoh-tokoh pembaharuan Islam seperti Muhammad Agung, Al-Ghani. Nah, itu berinteraksi. Kemudian pulang dari haji, diganti nama menjadi Muhammad Dahlan. Nah, itu awal mula nama Muhammad Darwisi menjadi Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah pulang ke rumahnya, sudah itu kembali lagi ke Mekah setelah beberapa tahun. Dia ini kembali lagi ke Mekah untuk menimba ilmu. Di sana itu selama 2 tahun di Mekah menimba ilmu, dan di sini itu satu pertemuan dengan, ada yang tahu nggak? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhubungan sama siapa? Benar, sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini satu pertemuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai antara Muhammadiyah dan NU ini ada konflik atau ada perdebatan, karena berdua ini kan berdua ya. Biasanya kan sering di masyarakat ada perdebatan fikih atau apa. Sebenarnya juga terlalu dipermasalahkan. Yaitu tepatnya pada tahun 1912 dia ini mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini organisasi Islam yang berbeda dengan sebelumnya yang didorong oleh Gus Pranoto, yaitu SI. Kalau SI kan lebih ke politik gitu ya. Nah, kalau misal Muhammadiyah ini lebih ke sifatnya ke sosial, jadi yang bergerak di bidang pendidikan. Makanya sekarang ini banyak pakai sekolah-sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang atas nama Muhammadiyah. Iya enggak? Yaitu. Jadi fokusnya Muhammadiyah ini lebih ke pendidikan. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1921 Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Nah, ini awal dari berbagai cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Makanya dari kita misal ke Sumatera, ke Sabah, ke Merauke, ke Kalimantan itu akan ada kayak sekolah, minimal kayak sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, ini awal dari meluasnya cabang-cabang Muhammadiyah. Dari sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa yang kalian ketahui dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pendiri NU, ya. Apalagi? Pahlawan nasional. Iya benar. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di Kabupaten Jombang. Kalau Jombang itu ada pondok pesantren apa ya? Kemira. Nah, itu juga salah satu pendiri dari pondok pesantren Kemira juga. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871. Beliau ini juga merupakan salah satu pahlawan nasional
Dan seperti yang kalian tadi katakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Kiai Haji Asy'ari. Nah, Nahdlatul Ulama ini apa yang kita dari Nahdlatul Ulama, dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama? Ayo apa? Saya nggak tahu. Di sini kan soalnya kan sering dalam lakon kayak gitu ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini sekarang menjadi organisasi Islam yang asalnya itu organisasi Indonesia. Itu benar nggak? Ya, jadi meskipun Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ini lebih gimana? Lebih Muhammadiyah ya. Tetapi untuk masanya ono kan Wali Songo. Ya Wali Songo apa jenenge? Ngelbokno Islammu dengan berbagai cara. Kayak ini apa Sunan Kalijogo dengan apa adat-adatnya. Jadi ajaran Islam itu apa dikembangkan dengan adat Jawa. Yo. Lah teko iku mang. Ki Amandalan iki ngejekno Muhammadiyah itu memurnikan mana? Jadi apa jenenge? Apa jenenge? Cek luwih asli. Organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam berupaya mengadakan pembaruan cara berpikir dan beramal umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun latar belakang pendirian organisasi Muhammadiyah akan diterangkan oleh Mas Arif. Yang pertama pemurnian keyakinan akidah Islam Indonesia dari berbagai macam penyimpangan seperti tahayul, kufarat, dan bid'ah. Tahayul. Ya, jadi apa kok? Kenapa Kiai Amandalan punya latar belakang untuk pemurnian keyakinan akidah Islam Indonesia? Karena dulu pendahulu kita, contohnya seperti Wali Songo lah. kita mau nggak usah makan aja.